Oh, oke. Ini bukan lautan, ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi amma. Yang terhormat kepada Ibu Francisca Kristiana Wibowo selaku Ketua Forum Anak Nasional. Yang saya hormati kepada jajaran panitia penyelenggara dan tak lupa pula kepada seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, anak adalah masa depan dunia. Siapapun dan dari manapun ia berasal, anak adalah pemegang hak atas bumi yang kita tempati ini. Barang siapa yang merusak dan mengeksploitasi anak, maka sama saja ia telah merusak masa depan dunia tanpa tanggung jawab. KHA dan UU-PA menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang secara umum dikategorikan menjadi 4, yaitu apa saja? Yang pertama, hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, dan hak berkembang. Itu berarti setiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, dan melakukan partisipasi sosial, lalu berkembang sesuai dengan pilihannya masing-masing dalam lingkungan hidup yang mendukung. Maka lingkungan untuk hidup dan berkembang menjadi sangat penting untuk pemenuhan hak anak. Hadirin yang berbahagia, lalu lingkungan yang bagaimanakah yang bisa dikatakan ramah anak? Lingkungan ramah anak adalah lingkungan yang memiliki komunitas yang kuat, baik secara sosial maupun fisik, memiliki aturan yang tegas, memberikan kesempatan partisipasi kepada anak untuk menemukan dan berkembang sesuai dunia mereka sendiri. Ramah anak bisa diartikan sebagai pemenuhan atau mendukung pemenuhan hak anak oleh keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Menurut UNICEF, ada 5 indikator lingkungan hidup yang bisa dikatakan ramah anak. Yang pertama, anak terlibat dalam pengambil keputusan terhadap masa depannya, lingkungannya, maupun keluarganya. Yang kedua yaitu kemudahan mendapatkan layanan-layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, maupun layanan-layanan lain tentang tumbuh kembang mereka. Yang ketiga, adanya ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain, berkreasi dengan teman-temannya dengan rasa aman dan nyaman. Yang keempat, adanya aturan yang melindungi anak dari bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Yang terakhir, tidak adanya diskriminasi dalam hal apapun mengenai ras, suku maupun golongan. Hadirin yang saya hormati, di Indonesia dari kawasan kota maupun desa belum ada yang memenuhi kelima-lima indikator lingkungan ramah hidup anak tersebut. Namun sekiranya kebijakan pemerintah daerah sudah ada yang mengarah ke pembentukan lingkungan ramah anak tersebut, sekecil apapun usaha itu, kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab atas tumbuh kembang penerus bangsa harus tetap mendukungnya. Mencita-citakan sebuah lingkungan hidup yang baik untuk penerus bangsa bisa dimulai dari lingkungan paling kecil seperti keluarga, sekolah, masyarakat lokal, negara, hingga akhirnya dunia. Dari lingkungan keluarga, kita bisa mendapatkan anak sebagai pemegang hak rumah tangga, lalu orang tua sebagai pemegang kewajiban atas hak anak tersebut. Orang tua juga layak untuk mendengarkan dan memahami keinginan anak, bukan hanya sebaliknya, anak yang harus memahami dan mendengarkan semua keinginan orang tua. Dari lingkungan sekolah,
dapat memfasilitasi dan memperdayakan potensi yang dimiliki anak melalui program sekolah yang sesuai, lingkungan sekolah yang mendukung, dan aspek sarana dan prasarana yang memadai. Dalam lingkungan masyarakat perlu memberikan akses kepada anak agar bisa berpartisipasi dalam dimensi sosial budaya tanpa diskriminasi apapun. Hal ini dikuatkan dengan pembentukan aturan masyarakat yang setara. Yang terakhir adalah lingkungan negara, dengan cara memiliki kesadaran atas kewajibannya untuk menghormati, memenuhi, dan juga memajukan anak guna mendapatkan haknya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ciptakan lingkungan hidup ramah anak agar terciptanya generasi penerus bangsa yang bermartabat. Sekecil apapun usaha itu akan sangat bermanfaat apabila dilakukan oleh banyak orang. Hidup dan jayalah anak-anak di Indonesia. Sekian pidato dari saya. Semoga sedikit informasi yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari tingkah laku dan perkataan saya yang kurang berkenan di hati kalian. Saya Mozaik Alia mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas atensi dan perhatian dari kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.